Halo geng, ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita tidak trip mancing, tapi kita lagi mencoba mereviewnya juga sepengalaman saya. Dan sebelumnya, bagaimana kabar kalian semuanya? Puasanya apa? 1 bulan penuh, karena sebentar lagi juga hari raya. Alhamdulillah kalau tetap mancing, puasa juga tetap jalan. Untuk kali ini saya akan mereview 2 buah reel yang mempunyai tipe berbeda. Yang pertama reel Star Trek dan yang kedua reel Level Track. Mungkin tidak akan panjang lebar, nanti saya menjelaskan, hanya gambaran secara umum saja. Dan semoga yang terpenting bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Yang pertama kita mereview dari reel Star Trek. Ciri-ciri umum dari reel Star Trek itu adalah ada tuas berbentuk bintang atau star, yang mana ini adalah pengatur dari trek itu sendiri. Cara kerjanya reel ini sangat simple. Dalam artian simple itu bagi para pengguna pemancing. Kalau untuk sistem mesinnya agak rumit, lebih rumit dari Level Track. Saya tidak membahas yang rumit-rumit tadi, saya membahas yang simpel-simpel saja. Cara kerja dari reel ini, jadi waktu kita memainkan atau mau memancing, kita pasang di joran. Kita tidak perlu repot-repot untuk menyetel drag itu sendiri. Karena apa? Karena dragnya dari reel Star Trek itu kita bisa menyetel sesuka hati waktu kita memainkan piranti. Jadi waktu piranti kita mainkan, seandainya ini dragnya kendor, ya kita tinggal kencengin saja. Tapi catatan, semua reel ada kekuatan dragnya masing-masing. Biasanya dari pabrikannya sendiri itu sudah ada patokannya. Ada yang dragnya 7 kilo, ada yang dragnya 10 kilo, dan mungkin ada yang lebih lagi. Untuk Star Trek itu sendiri, cara itu tadi yang saya jelaskan, cara pengeremannya atau cara dragnya sangat simpel untuk yang waktu kita gunakan memancing. Karena yaitu tadi, waktu kita menurunkan piranti, seandainya dragnya kita kurang, kita tambahi. Umpamanya dragnya terlalu kencang, bisa kita kendorin. Tapi semua reel tadi saya kembali lagi ada maksimal. Kalau sudah maksimal, ini PE ini akan keluar sendiri, ditarik ikan. Seperti ini. Jadi umpamanya ini drag ini kekuatan 10 kilo, kalau ada tarikan lebih dari 10 kilo dia akan keluar. Dan ini menjadi, menurut saya, bisa menjadi kelemahan, juga bisa menjadi keunggulan. Karena apa? Kalau mendapatkan di kontur karang yang terjal atau yang katanya kejam, ini resiko putus sangat besar, karena apalagi ditarik ikan besar. Karena apa? Kalau ditarik lebih dari 10 dia akan keluar, dan ini pasti akan menggesek karang. Tapi bagi pencinta sensasi jigging di laut dalam, ini sangat menguntungkan untuk Star Trek. Karena apa? Kita pakai PE kecil untuk mendapatkan ikan yang bobotnya atau dikatakan sudah
monster, nah itu kesempatannya lebih besar karena kita bisa memainkan truk sesuka hati. Dan kebanyakan untuk yang di laut dalam itu kontur karangnya tidak sekejam untuk yang di laut yang terlalu dangkal atau dikatakan adalah yang sedang-sedang saja, dangkal dan sedang saja. Jadi untuk reel Star Trek ini, bagi teman-teman kalau yang di sini untuk pemancing kenyar atau apa, ini biasanya mereka mengeluhkan dragnya masih tetap kurang kencang, karena memang untuk Star Trek itu kalau kemampuan reelnya dragnya 10 kilo, kalau lebih ditarik dari 10 dia pasti akan keluar, karena ada yang direm adalah gearnya, bukan spoolnya. Jadi spool ini kayak tidak direm secara langsung, jadi lewat gear nanti ada gear kecil yang ada di spool ini. Nah ini dia nyambung, atau namanya apa, saya bahasa kerennya apa saya kurang tahu, intinya seperti itu. Jadi kelemahan bukan kelemahan sih menurut saya, nggak enaknya pakai Star Trek waktu kita memang berniat untuk nyari ikan babon dan pakai PE besar. Nah, pasti kalau sudah ditarik ikan lebih dari kekuatan 10 kilo dia pasti akan keluar seperti itu. Nah, kalau untuk reel level drag ini lain lagi sistemnya. Nah, jadi dia di sini di gearnya itu tidak ada, untuk gear yang besar itu tidak ada dragnya atau carbon tag-nya itu tidak ada. Jadi mereka itu ini ada one way langsung, ada gear, menyambung ke gear kecil di sini. Ya, dan ini yang ada carbon tag-nya di spool dari reel ini. Nah, jadi tetap untuk reel kekuatannya itu pasti ada, tapi kalau yang level drag ini bisa dimaksimalkan lebih dari kekuatan reel yang ditentukan oleh pabrik. Tapi ada catatan tersendiri. Yang pertama, kalau drag kita maksimalkan lebih menjauhi dari kekuatan itu, yang jelas kesempatan untuk reel itu jebol sangat besar. Yang kedua, bearing di sini, di dalam ini juga rentan rusak, karena bearing ini berperan sangat vital dalam mengatur sistem pengedrakan ini. Jadi dia penahan utama. Jadi sekali lagi, semua reel itu punya kekuatan masing-masing. Tapi kalau untuk yang level drag, kekuatan itu bisa dimaksimalkan, tapi dengan catatan itu tadi. Yang pertama jebol, yang kedua bearing kemungkinan bisa cepat rusak. Nah, kalau sudah rusak, waktu kita drag ini pasti akan berat, atau bahasanya seret, bahasa gampangnya. Nah, seperti itu. Dan tadi belum saya jelaskan catatan, penyetelan untuk drag itu sebelum kita menurunkan piranti. Jadi saya kasih contoh, umpamanya ini kita drag, ini umpamanya kurang, ini kita free kan, baru kita putar, ini kita setel. Nanti kalau ini sudah pas menurut
angan-angan kita. Nah, berarti cukup. Nah, nanti kalau umpamanya waktu kita tarikan besar, kita tinggal tambahi seperti ini. Nah, dan menurut saya nggak enaknya pakai level drag bagi kita yang masih baru memakai reel OH. Kebanyakan yang dikeluhkan kalau penyetelannya tidak pas, kena ikan waktu fight. Kemungkinan yang pertama, dragnya kurang kenceng, yang kedua pasti terlalu kenceng dan akhirnya putus. Itu kebanyakan seperti itu. Jadi kita pinter-pinternya kita atau perasaan kita untuk mengeset atau menyetel kekuatan drag itu sendiri. Jadi kalau untuk memancing di kedalaman, kalau set dragnya umpamanya pakai PE kecil, kalau ini set dragnya kurang pas, kebanyakan terjadi putus. Biasanya yang terjadi dragnya terlalu kencang seperti itu. Nah, dan catatan lagi, kalau sudah posisi drag seperti ini jangan sampai diputar. Nah, karena berisiko umpamanya kita kencengi yang berisiko yang tadi, satu jebol, kedua yang pasti bearingnya cepat rusak. Tuh, jadi buat teman-teman untuk yang level drag ini lebih harus penyetelannya harus lebih bagaimana ya, lebih hati-hati atau perasaan kita. Karena waktu sudah kita beginikan, kita ke strike, kita memancing, kalau strike sudah strike ikan, sudah mendapatkan ikan, ini sudah tidak bisa dimainkan. Tetap bisa walaupun umpamanya dimain bisa, tapi berisiko bearing akan rusak, cepat rusak, bukan sekaligus itu rusak, tapi akan cepat rusak. Nah, kayak seperti ini. Jadi penyetelannya waktu ini free untuk level drag seperti itu. Jadi tetap yang tadi awal saya bicarakan, setiap reel itu ada kekuatannya masing-masing. Ini bisa dimaksimalkan dragnya melebihi dari kekuatan yang sudah ditentukan, tapi resikonya itu tadi, jebol. Mungkin itu penjelasan dari saya dari kedua reel ini. Mungkin kurang lebihnya dari apa yang saya review. Saya mohon maaf karena kita sama-sama belajar, dan ini dari pengalaman saya pribadi. Mungkin dari rekan-rekan yang lebih jago, lebih senior, mungkin review saya kurang cocok, kurang pas. Saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.